Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pengajian kitab Hikam Sahifah 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka fima domina laka ay takaffalallahu laka bihi wa huwa rizqu tafaddulan minhu wa ihsanan. Ijtihaduka adapun bersusah payahmu atau adapun usaha mati-matianmu, usaha dengan segenap tenaga, usaha dengan sungguh-sungguh. Adapun usaha mati-matianmu, usaha dengan sungguh-sungguh, usaha fima di dalam perkara, usaha untuk memperoleh perkara dumina yang sudah dijamin apa perkara tersebut laka untukmu. Ai artinya takaffalallahu laka, artinya adapun usaha sungguh-sungguhmu di dalam memperoleh sesuatu, takaffala yang sudah menjamin Allahu siapa Allah laka untukmu bihi atas sesuatu tersebut. Sesuatu apa yang dijamin oleh Allah Ta'ala? Wahuwa adapun sesuatu yang benar-benar dijamin oleh Allah, ar-rizku ialah rizki. Jaminan rizki dari Allah untuk kita itu tafaddulan minhu, sebagai anugerah minhu dari Allah Ta'ala, wa ihsanan dan sebagai bentuk daripada kebaikan dari Allah Ta'ala. Di mana Allah berfirman, qala ta'ala wa kayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum ila ghairi dzalika minal ayah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa kayyim min dabbatin, ada berapa banyak, min dabbatin dari hewan-hewan atau makhluk-makhluk yang melata, la tahmilu rizqaha, di mana hewan-hewan yang melata tersebut tidak dapat menanggung rizqaha kepada rizkinya sendiri. Ada berapa banyak hewan ataupun makhluk yang hidupnya hanya melata, tidak bisa bergerak, bahkan dia tidak mampu untuk membawa atau mendatangkan makanannya sendiri. Allahu yarzuquha, adapun Allah yarzuqu ialah memberikan rizki siapa Allah kepada hewan-hewan atau makhluk-makhluk melata tersebut. Wa iyyakum, Allah bukan hanya memberikan rizki kepada hewan-hewan yang melata atau makhluk-makhluk melata lainnya, wa iyyakum, dan juga Allah memberikan rizki kepada kalian semua. Ila ghairi dzalika minal ayat, sampai kepada selain ayat tersebut dari beberapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah menjamin rizki kita. Adapun usaha sungguh-sungguhmu di dalam mencari rizki yang sudah dijamin oleh Allah, wa taqsiruka, dan adapun keentenganmu, fima di dalam melakukan perkara tuliba yang dituntut apa perkara tersebut, minka darimu,
Apa perkara yang dituntut dari kita? Wa huwal amalu, ialah perbuatan. Alladzi, rupanya perbuatan, tatawassalu biha, di mana bisa sampai sampian bihi, dengan amal tersebut, adatan, di dalam kebiasaannya, ila maulaka, sampai kepada Tuhanmu. Rupanya amal-amal yang bisa biasanya menjadi wasilah untuk sampai kepada Tuhan ialah min adzkarin, rupanya dari beberapa zikiran, wa sholawatin, banyak baca, banyak bersolawat, wa auradin, dan banyak wiridan, wa ghairi dzalik min anwa'i ta'at, dan selain daripada zikir, sholawat, wirid tersebut, min anwa'i ta'at, dari berbagai macam-macam ketaatan. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman di dalam surah Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah menciptakan saya al jinna, kepada manusia, wal insa, dan manusia, kepada jin dan manusia, tidaklah mencipta saya kepada jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali hanya dengan satu tujuan, kecuali dengan hanya satu misi, yaitu liya'budun, agar jin dan manusia itu beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya misi utama daripada diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah. Tidak ada tujuan lain selain beribadah. Fal madlubu minal muridi as-sa'yu fi qutil arwah, maka adapun yang dituntut dari seorang murid, as-sa'yu, ialah berusaha fi qutil arwah, di dalam memperoleh makanan-makanan pokoknya roh. Wa huwa, adapun makanan pokok daripada rohani seseorang murid ialah zikrul maula, ingat kepada Allah. Zikrul maula ialah ingat kepada Allah. Di dalam berzikir, sebagaimana kita bahas, pernah kita jelaskan beberapa waktu yang lalu, bahwa yang dimaksud dengan zikir itu adalah ingat atau mengingat Allah. Yang dimaksud zikir itu adalah mengingat Allah, bukan membaca kalimat. Bukan membaca kalimat la ilaha illallah misalnya, bukan membaca kalimat Allah, bukan membaca kalimat subhanallah misalnya, bukan. Tapi yang dimaksud dengan zikir itu adalah ingat. Zikir itu bahasa Arab. Zikrullah, artinya zikrullah itu kalau kita bahasakan adalah mengingat atau ingat kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Di sana memakai huruf ala. Ala itu kalimat yang memiliki manfaat atau faedah litakyid atau lil ihtisar. Di dalam ilmu balaghah dijelaskan bahwa ala itu lil ihtisar, maksudnya adalah membatasi kalimat pembatas, sehingga nanti ketika ada huruf ala, ingatlah kamu bizikrillah, ada tambahan hanya dengan ingat kepada Allah. Apa maksudnya? Bukan dengan yang lain, hanya. Itu pembatas. Tidak bisa dengan cara-cara lain. Jadi untuk mendapatkan ketenangan hati, caranya ya cuma satu, karena Allah sendiri yang mengatakan hanya dengan ingat kepada Allah jika ingin tenang. Hati jika hati kita ingin tenang, caranya hanya satu, ingat kepada Allah. Bukan baca kalimat atau bukan baca kalimat la ilaha illallah. Jadi sangat tidak sesuai jika hanya dengan membaca kalimat la ilaha illallah seseorang masuk surga. Dan itu juga tidak adil. Kenapa dikatakan tidak adil? Rasulullah pernah bersabda di dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim, "Man qala la ilaha illallah muqinan biqalbihi dakhalal jannah wa in zana wa in saraqa."
Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang di sana dikatakan qala bukan qara'ah. Rasulullah tidak mengatakan man qara'ah la ilaha illallah, siapa yang membaca. Tapi Rasulullah mengatakan man qala. Apa sih perbedaan antara qara'a membaca, qala mengucapkan atau mengatakan? Jelas beda. Kalau membaca itu seseorang bisa saja membaca cuma di mulut saja tapi tidak keluar dari dalam hati. Bisa saja membaca buku apa. Tetapi kalau mengatakan atau mengucapkan itu, innamal kalamu la fil fuadi wa innamal lisanu lidil fuadi dalil. Kata di dalam sebuah syairan bahwa yang dimaksud dengan kalam atau ucapan itu fil fuadi ialah sesuatu yang ada di dalam hati. Sedangkan lisan yang melafalkan itu hanya sebuah petunjuk atau bukti bahwa hati mengucapkan. Rasulullah bersabda bahwa siapa saja yang mengucapkan yakin dengan hatinya, bukan hanya mengucapkan tapi juga yakin dengan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada zat yang berkuasa selain Allah, tidak ada zat yang menciptakan selain Allah, tidak ada zat yang memberikan kekuatan, gerak, niat, kemauan, keinginan selain Allah, dakhalal jannah, pasti orang tersebut masuk surga. Ini sabda Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah menambahkan, wa in sarakah, sekalipun pekerjaannya mencuri, wa in zana, sekalipun pekerjaannya zina. Sampai pada waktu itu Sayyidina Umar menegur kepada Rasulullah, jangan sampaikan hadis ini wahai Rasulullah, saya khawatir ayat takilu alaiha, kata Sayyidina Umar, saya khawatir umat hanya mengandalkan atas keyakinan la ilaha illallah tersebut. Rasulullah tidak mengatakan masuk surga dengan lain-lain, tidak. Waktu itu Rasulullah hanya mengatakan, bahkan Rasulullah di dalam Sahih Muslim tersebut mengatakan man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan kalimat tidak ada Tuhan selain Allah, tidak dilanjutkan bahkan oleh Rasulullah, ta'irrosaki wa Muhammadur Rasulullah. Coba kita belajar kritis berpikir dalam sabda Rasulullah ini. Kenapa Rasulullah tidak melanjutkan? Kenapa hanya cukup man qala la ilaha illallah dakhalal jannah? Di sana Rasulullah tidak mengatakan wa Muhammadur Rasulullah, tidak. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Gus Dur. Jadi yang pantas, yang seyogyanya dikerjakan oleh seorang murid ialah as-sa'yu fi qutil arwah, ialah berusaha untuk memperoleh makanan pokoknya rohaninya. Wa huwa, adapun makanan pokok daripada rohani seorang murid adalah zikrul maula, selalu ingat kepada Allah. Wa fi'lu ma yuqarribu ilaihi, dan selalu melakukan, mengerjakan sesuatu yang yuqarribu, mendekatkan apa sesuatu tersebut, ilaihi, kepada Allah. La qutul asbah, tidak dituntut untuk mencari makanan jasmaninya. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya makanan jasmani seseorang qaimun, telah melakukan bihi, atas makanan jasmani seseorang tersebut, ghairuhu, siapa selain dirinya. Tidak usah terlalu bersungguh-sungguh di dalam mencari makanan jasmaninya. Kenapa? Sudah ada yang menanggung atas makanan jasmani siapapun. Siapa dia? Wa huwa maulahu. Wa huwa, adapun orang yang menanggung makanan jasmani seseorang, maulahu, ialah Tuhannya. Nah, berusaha sungguh-sungguh di dalam memperoleh sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah dan melalaikan sesuatu yang dituntut oleh Allah, itu dalilun, merupakan suatu bukti
alam timasil basirati, atas butanya mata hati, minka darimu. Wahia ainun fil qalbi, wahia adapun basirah, ainun merupakan mata fil qalbi yang ada di dalam hati, tudrikul umur al maknawiyah, di mana dengan mata hati tersebut tudriku bisa mengetahui sempian al umur al maknawiyah, kepada perkara-perkara yang sifatnya maknawi. Kama annal basara, sebagaimana mata penglihatan, yudriku bisa melihat mata penglihatan al umur al mahsusah, kepada perkara-perkara yang bisa diindra. Wa fi ta'birihi bil ijtihadi, nah tadi musannif mengatakan, Ibnu Athaillah mengatakan, ijtihaduka, berusaha sungguh-sungguhmu di dalam mencari rizki, yang rizki tersebut sudah dijamin oleh Allah untukmu. Di sana Imam Ibnu Athaillah memakai kalimat ijtihaduk. Di sana isyaratun, ada petunjuk, ila anna talabar rizki, bahwa sesungguhnya mencari rizki min ghairi ijtihadin, dengan tanpa bersusah payah, tak terlalu ngoyo, la ba'sa bihi lil murid, itu tidak masalah bihi, mencari rizki tersebut, lil murid, bagi seorang murid. Artinya mencari rizki itu biasa-biasa saja, jangan terlalu ngoyo, karena sudah ada jaminan dari Allah. Sedangkan sesuatu yang tidak dijamin oleh Allah malah dilalaikan. Wala yadullu ala intimasi basiratihi, dan adapun mencarinya seseorang terhadap rizki dengan tanpa bersusah payah, itu menunjukkan juga, tidak menunjukkan atas butanya mata hatinya. Jadi bekerja sewajarnya saja, tidak harus sampai, kata orang Madura, soko eka cetak eka soko. Biasa kaprana laku. Cuma ketika kita bekerja, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, apakah profesi kita tani, apakah profesi kita tukang, apakah profesi kita pegawai, atau apapun profesinya, maka kita dituntut untuk benar-benar melakukan pekerjaan kita dengan secara bahasa Madurana pengit. Harus benar-benar bekerja dengan baik, pengit. Kalau bahasa Maduranya itu pengit. Ada dalam karena Allah sendiri membuat apa saja itu dengan sangat pengit, dengan sangat baik. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahabi sunallahil ladzi atqana kulla syai'in innahu khabirum bima taf'alun. Jadi kata Al-Quran, di dalam Al-Quran disebutkan alladzi atqana kulla syai'in, alladzi, dialah zat atqana yang sangat pengit, kulla syai'in, kepada segala sesuatu. Sehingga jika kita perhatikan, maka tidak akan ada satupun di antara wali-wali Allah yang cara bekerjanya sembarangan. Malah kebanyakan dari wali-wali Allah itu adalah ahli-ahli sastra. Kebanyakan ahli sastra. Ahli persemun itu kan sastra, kinaya. Ahli sastra. Sehingga jangankan di dalam pekerjaan, di dalam mengeluarkan kalimat ucapan saja, beliau-beliau para aulia Allah itu sangat pengit. Artinya beliau-beliau tidak mau mengatakan perkataan-perkataan secara kalimat-kalimat biasa atau belekah. Apalagi di dalam pekerjaan, di dalam perkataan saja beliau-beliau tidak mau mengatakan sesuatu perkataan dengan kalimat-kalimat yang biasa.
beliau selalu berkata dengan perkataan-perkataan yang penuh syarat dengan sastra. Biasa yang kita kenal kalau di dalam bahasa Madura itu orang-orang Lamba biasa ngangkui kalimat persemo. Kenapa demikian? Karena Allah sama sekali tidak suka dengan siapapun yang pekerjaannya sembarangan. Allahu thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah sangat baik dan tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Kemudian misalnya tambahi aku nih tambahi la yakun ta'akhuru amadil ata'i, la yakun jangan sampai ada ta'akhuru amadil ata'i, apa lambatnya waktu pemberian, bi ta'akhuri ma yaqa'u fihi, dengan sebab lambatnya sesuatu yang diharapkan atau yang diharapkan fihi apa itu ma yaqa'u yang mengharapkan siapa seseorang fihi kepada ma, atau yaqa'u bi ta'akhuri ma, sebab lambatnya sesuatu yaqa'u yang terjadi apa sesuatu fihi di dalam zaman. Jangan sampai lambatnya waktu pemberian ma'al ilhahi fid du'ai, padahal sudah ada upaya yang sangat fid du'ai di dalam berdoa kepada Allah. Kita berdoa siang malam dan dengan doa yang benar-benar atau yang ilhah dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, tetapi apa yang kita minta masih juga belum diberikan. Jangan sampai lambatnya pemberian Allah kepada kita padahal kita sudah berdoa sungguh-sungguh. Misalnya berdoa atau meminta kepada Allah bizawali awsafi basyariyatika, memohon, misalnya kita selalu memohon kepada Allah untuk hilangnya sifat-sifat kemanusiaan kita, sifat ratama, sifat rakus, sifat-sifat kikir. Karena sifat-sifat kikir itu memang sifat manusia, sifat suka mengeluh itu memang sifat-sifatnya manusia, suka ingin dihargai itu sifat-sifat basyariah. Seorang murid akan selalu berupaya untuk menghilangkan sifat-sifat basyariah seperti tersebut. Cerai, terus lemah, bahkan jangankan orang yang berbuat baik, orang yang berbuat coba saja itu masih ingin dipuji loh sama orang. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, kata Al-Quran. Mereka sangat senang dipuji untuk sesuatu yang tidak mereka lakukan. Fala tahsabannahum bimafazatin minal adab, awas jangan kau sangka mereka akan lolos dari adab Allah. Orang yang selalu ingin dipuji, orang yang selalu ingin dihargai ancaman dari Allah, jangan merasa akan selamat dari adab Allah Ta'ala. Maka jangan sampai lambatnya pemberian dengan adanya doa yang sungguh-sungguh kepada Allah. Misalnya doa bizawali awsafi basyariyatika wa raf'il hijabi anka, dan juga berdoa untuk hilangnya atau terangkatnya hijab dari kita, wa wusulika, dan sampainya kita ila maulaka kepada Tuhan kita. Mata anda tuti walira tiha misalnya sela norok tarikat pan berempan tahun abaiat lah berempa kali abaiat misalnya. Nah bakun. Nah jangan sampai keterlambatan pemberian Allah tersebut mujiban, ialah menyebabkan liyaksika atas putus asamu. Jangan sampai putus asa min ijabati doa, daripada diijabahnya doa kita. Jangan sampai putus asa. Yang jadi masalah orang-orang sekarang itu ialah putus asa, mudah putus asa. Ketika mengamalkan surat waqi, misalnya 1 minggu, 2 minggu, makun pakun kok dia mak rizki serat ambu.
Bodoh sorong melaku istighfar sekian, salawat sekian, sekian. Polana oleh 1 tahun pakun lakona ambu. Putus asa. Padahal kita ini bukan seorang nabi. Tidak mungkin kita ini akan diberi ujian sebesar ujiannya para nabi. Nabi Yakub semenjak Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, Nabi Yakub siang malam menangis kepada Allah untuk segera dipertemukan dengan Nabi Yusuf. Nabi Yakub berdoa kepada Allah sampai kedua mata beliau buta, sampai menangis air mata darah. Ini Nabi Yakub. Kita belum pernah meminta kepada Allah sampai keluar mata belum pernah. Apa saminggu minta tarema kapan? Nabi Yakub tiap siang malam, tiap saat doa minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan putranya Nabi Yusuf yang dibuang oleh saudaranya sampai beliau buta kedua matanya. 36 tahun kemudian baru Nabi Yusuf, Nabi Yakub dipertemukan. Nabi Yakub tak pernah beremani ke pangeran, kau lejak nabi. Aduh amat anda tarema. Coba bayangkan seandainya kita yang meminta kepada Allah, kira-kira mampu tidak menunggu selama 30 tahun. Anu saminggu ngamalaki waqi fila kunakun pakun la ambu ngamalaki. Arba'ina sanatan yatihuna fil ardi. 40 tahun. Ya Al-Quran ceritanya. Beda dalam surah Al-Quran. Yatihuna arba'ina sanatan fil ardi yatihuna alengleng posang. Siapa sih posang? Nabi Musa dengan Bani Israel kaumnya waktu itu. Posang berapa lama posangnya? Arba'ina sanatan. 40 tahun. Masuk ke Baitul Maqdis. Masuk ke Baitul Maqdis itu tangale. Firman Allah perintah udhulu hadhil ardul muqaddasata. Masuklah kalian kepada tanah muqaddasah Baitul Maqdis. Silahkan kamu masuk ke kota itu. Setelah Nabi Musa lolos dikejar oleh Fir'aun menyeberang Laut Merah, beliau sampai ke dataran Palestina. Setelah sampai di dataran Palestina, beliau melihat kota Palestina, Baitul Maqdis. Beliau lihat oleh Allah disuruh masuk. Tapi di dalam kota tersebut sudah ada penghuninya rupanya. Dan penghuninya tidak mau Nabi Musa dan kaumnya masuk ke dalamnya. Sehingga di dalam satu riwayat ada seorang ulamanya pada waktu itu berdoa kepada Allah agar supaya Nabi Musa tidak bisa masuk. Berangkat pagi, padahal kota Maqdis bisa kelihatan dari jauh. Berangkat pagi sampai malam, pagi kembali lagi ke tempat semula. Coba bayangkan selama 40. Nabi Musa anyuun, bahkan Nabi Musa mau masuk ke Baitul Maqdis itu pun perintah Allah. Ya Allah, kau sudah di dalam Gusti ini kapun sana 40 tahun, kau lupa Gusti. 40 tahun. Puru Nabi Musa bisa masuk ke Baitul Maqdis. Coba bayangkan, misalnya kalau sarang panjenengan diberi ujian katinika, tak kira mampu. Intara ka gajam dari rokok 4 dan pas 40 tahun enter ngirokok aku. Ini kan Nabi para salera. Kaulah sarang panjenengan adua saminggu sabulan polan tak tarema, bermerah. Lah putus asa, Bang. Padahal kaulah sarang panjenengan tak mungkin bi pangeran nikah uji sampai melewati batas-batas ujiannya para nabi. Paling pun 1 tahun, 2 tahun. Kaulah ngamalaki waki 2 tahun. Purui panumulakoi pangeran. Tak bosan. Kenapa? Para nabi pui puluhan tahun, kaulah cuma 2 tahun. Jadi keterlambatan pemberian setelah kita melakukan doa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, jangan sampai hal tersebut menyebabkan kita putus asa daripada rahmat
Allah. Jangan sampai putus asa, jangan sampai berhenti sebelum apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah. Fahuwa domina lakal ijabah, maka sesungguhnya Allah domina menjamin Allah laka untukmu al ijabah kepada ijabah. Allah menjamin diijabah, pasti setiap doa kita akan diijabah oleh Allah. Pasti dijamin dengan seumpama firman Allah, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, memintalah kalian, berdoalah kalian ini kepadaku, astajib, pasti saya akan mengijabah lakum untuk kalian. Pasti taremah. Ini adalah janji Allah, pasti. Cuma fima yahtaruhu laka la fima tahtaruhu li nafsika. Allah mengijabah apa yang kita minta, fima sesuai dengan perkara yahtaru yang memilih Allah hu kepada perkara tersebut laka untukmu. Allah akan memberi tapi sesuai dengan pilihannya Allah. La fima tahtaruhu li nafsika, tidak sesuai dengan apa yang engkau pilih hu atas perkara tersebut li nafsika untuk dirimu. Misalnya kita minta ya Allah tiap siang malam kita minta A, ternyata Allah memberikan B. Kenapa? Karena A itu tidak baik untuk kita, B itu yang baik untuk fil waqtil ladzi yurid, dan Allah akan memberikannya kepada kita fil waqti, pada saatnya, pada waktu alladzi, rupanya waktu yuridu yang berkehendak siapa Allah. Allah akan memberikan kapan? Pada saat waktu atau pada waktu Allah menginginkan. La fil waqtil ladzi turid, tidak akan diberi atau tidak akan memberikan siapa Allah fil waqti, pada waktu alladzi, rupanya waktu turidu yang kita kehendak, yang sampean kehendaki. Allah akan memberi kita pada saat yang Allah kehendaki, bukan pada saat yang kita kehendaki. Allah akan memberi kepada kita apa yang kita minta sesuai dengan kehendak atau pilihannya Allah, tidak sesuai dengan pilihan kita. Karena Allah itu Maha Penyayang, tidak mungkin Allah memberikan sesuatu kalau sesuatu tersebut membahayakan kita. Faqad yakunul hijabu al muridi khairan lahu, maka terkadang ada al hijab, apa penghalang, alal murid, atas seorang murid, khairan, ialah lebih baik lahu, bagi dirinya. Kadang tidak langsung diijabah doanya, itu adalah sesuatu yang baik dari Allah Ta'ala untuk dirinya. Kenapa? Liyajtahida fil a'mal, dia agar bersungguh-sungguh lagi di dalam beramal ibadah. Waliyaduma khaufu, dan agar supaya terus berlanjut khaufuhu, apa perasaan takutnya kepada Allah, mimmaulahu, kepada Allah. Lakinna syaitana, akan tetapi setan, rubama, barangkali, ata datang setan lahu kepada seorang murid, waqala, dan berkata setan lahu kepada seorang murid. Apa kata setan menggoda seorang murid yang sudah berdoa lama tapi belum dikabulkan? Kata setan, lau kunta min ahlil iradah la ajabaka maulaka. Fulan, andai saja kamu itu ada min ahlil iradah, termasuk orang yang mustajab doanya, la ajabaka maulaka, niscaya akan mengijabah kepadamu siapa Tuhanmu. Wa azala awsafa basyariyatika, dan menghilangkan Allah kepada sifat-sifat manusiamu. Wa hasala laka maksuduka, dan hasil buatmu maksuduka, apa tujuanmu. Wa jahila, dan setan itu tidak faham, anna adama ijabatihi, bahwa sesungguhnya tidak diijabahnya doa atau belum terijabahnya doa seseorang itu, qad yakunu khairan lahu, terkadang ada apa itu keadaan belum diijabah, khairan, ialah lebih baik lahu, bagi dirinya. Wa qad takunu basyariyatuhu ghalidatan, terkadang ada juga apa sifat-sifat jelek manusianya, ghalidatan, ialah sangat keras, wala tanqati'u, sehingga tidak bisa putus apa sifat-sifat kemanusiaannya yang keras tersebut, illa ba'da muddatin tawilatin, kecuali setelah memakan waktu yang sangat panjang. Wa ma atabihi minal mujahadati wa riyadati la yufidu dzalika fi tilkal muddati, sedangkan apa-apa yang dilakukan, perkara yang melakukan siapa murid bihi kepada perkara tersebut, minal mujahadati wa riyadah, rupana daripada mujahadah, riyadahnya, wiritannya, la yufidu dzalika, tidak bermanfaat apa riyadah dzalika kepada memutus atau menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan yang keras tersebut, fitil kalmudati, pada waktu yang sebentar tersebut.
Waqad sabbaha ba'dul arifin, dan sungguh menyerupakan siapa ba'dul arifin sebagian ulama-ulama al-arif atau tabi'ata kepada tabiat seseorang bi ardi dati saukin dengan tanah yang penuh dengan duri. Ulama-ulama ahli marifat membandingkan atau menyamakan tabiat manusia itu disamakan dengan tanah yang banyak durinya. Faqad yakunu syauqu, terkadang ada pada duri-duri tersebut ulidan ialah keras katsirun banyak, la yang qatiu illa ba'da muddatin, tidak akan putus duri tersebut kecuali setelah masa yang panjang, wa mu'anatin, dan bersusah payah, tamatin, yang sempurna. Waqad yakunu qalilan, terkadang ada apa itu hati atau duri tanah yang banyak durinya tersebut atau durinya tanah tersebut qalilan kadang sedikit, dhaifan lagi lemah, adna syai'in yuziluhu, sedikit sesuatu saja yuzilu bisa menghilangkan apa adna syai'inhu kepada duri tersebut, sehingga tidak butuh lama-lama doanya cepat terkabul. Wa kadzalika ausafun nusufi, begitu juga sifat-sifatnya orang, sifat-sifatnya jiwa seseorang, qad takunu khabithatan kasiratan, terkadang ada apa sifat-sifat manusia itu khabithatan kasiratan ialah jelek kasiratan yang banyak, wa tahtaju ila muddatin tawilatin, sehingga butuh apa itu khabithah kasirah ila muddatin tawilatin kepada masa yang panjang, sehingga kadang doanya belum juga diijabah. Wa syiddati mu'anatin karya bagaris. Wa syiddati mu'anatin, dan kadang karena kerasnya hatinya seseorang atau terlalu banyak durinya hatinya seseorang itu sehingga membutuhkan usaha-usaha yang sangat melelahkan fi qat'iha, di dalam memutus duri-duri hati tersebut. Fa idza hasal al-maqsudu walau fi akhiri nafasin min umri kana huwa al-ghayatul quswa. Faidah hasalah, maka ketika memperoleh siapa itu murid al-maqsuda kepada sesuatu yang diinginkan, walau fi akhiri nafasin, walaupun di akhir nafasnya, min umurihi, dari umurnya, karena maka ada apa itu al-maqsud khairan, karena huwal ghayatul quswa, karena maka ada apa itu al-maqsud, huwa ialah adapun al-maqsud, al-ghayatul quswa ialah puncak daripada tujuannya, maka itu sudah dikatakan beruntung, walaupun apa yang ia minta kepada Allah baru berhasil ketika sudah hampir atau sudah mau meninggal. Wa kana ma ta'iba fi hakiran bi nisbati dzalika, wa kana, dan ada ma apa usaha apa perkara ta'iba yang lelah fihi di dalam perkara tersebut, hakiron ialah sesuatu yang remeh. Jadi kelelahannya selama ini itu adalah sesuatu yang kecil, binisbati jika disandingkan jika dibandingkan kepada sesuatu yang sudah diperoleh tersebut. Waqad takunu ghairu dzalika fala tahtaju ila tuli muddatin wa kasrati munatin. Terkadang terakhir hati itu tidak seperti hati yang banyak durinya tersebut, sehingga tidak membutuhkan kepada tuli muddatin, masa yang panjang, wa kasrati mu'anatin, dan banyaknya kelelahan, sehingga apa yang diinginkan cepat terkabul. Ila akhirih, wallahu a'lam bissawab. Nanti yang kurang paham bisa ditanyakan. Wa nafa'ana wa iyyakum bi asraril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bi fadli wa li